扉って言ってたよね。まさかまさか。君は The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Makoto Shinkai setelah terakhir Weathering With You yang kita bahas di episode ini. Ya. Sekarang setelah 3 tahun ya? Hampir 4 tahun. Iya, Suzume no Tojimari. Disclaimer, gue belum nonton. Oke. Oke, yang nonton baru Bayu, jadi pendapat lo gimana? Oke, gini, jadi pada saat gue nonton Weathering With You, gue menaruh harapan karena Your Name itu adalah salah satu film terfavorit gue. Dan laris di mana-mana. Iya. Dan pada saat nonton Weathering With You, bagus, filmnya bagus, by all means gitu. Tapi karena nggak nyampe ke levelnya Your Name, jadi gue sedikit-sedikit, kok gini ya gitu ya. Padahal bagus banget filmnya juga. Nah, untuk film yang kali ini, gue nggak mengulang kesalahan, jadi gue kayak nggak ada ekspektasi apa-apa. Jadi emang ekspektasinya jangan Your Name lah. Gitu. Karena bagi gue Your Name udah ya salah satu favorit gue lah, udah nggak bisa. Nah, terus juga yang perlu dijaga adalah di 2 film sebelumnya itu kan ada romance ya. Romance sedikit-sedikit lah gitu. Your Name maupun Weathering With You. Malah sentral kayaknya, karena itu kan bicara pengorbanan demi cinta kan? Iya. Nah, untuk Suzume ini, ya nggak perlu, kok nggak ada ya gitu. Oh ya? Kok kurang ya gitu. Oh, gak ada romance-nya? Nggak setebal di 2 film itu. Ceritanya sebetulnya masih mirip-mirip nih temanya. Temanya adalah cewek remaja, ya kan? Cewek usia muda lah gitu. Dan natural disaster sama ya mistik-mistik Shinto Jepang. Ini berarti emang udah trademarknya dia ya? Ya, kayaknya trilogi ini nih. Ada benang merahnya tuh. Walaupun gue nunggu-nunggu cameo, nggak ada. Jadi bukan spoiler tapi nggak ada cameo. Ceritanya nih ada seorang gadis namanya Suzume. Dia yatim piatu, diasuh sama bibinya. Waktu opening dikasih lihat bahwa si Suzume kecil ini kayak berada di alam lain gitu. Dia nyari-nyari ibunya gitu kayak. Nah, satu poin di film ini adalah ini agak-agak berasa dark gitu, lebih dark dari 2 film sebelumnya ya. Karena anak kecil di reruntuhan, pokoknya nggak jelas ya kita di mana nih, kayak diantah berantah gitu, dia nyari ibunya gitu, terus kayak panik nggak ketemu gitu kan, udah dari awalnya aja udah dark gitu, terus tiba-tiba dia ketemu seorang cewek yang nolong dia, ternyata itu mimpinya dia, kayak trauma gitu sih sebagai cewek. Nah, openingnya tuh itu. Terus sebenarnya ceritanya pada saat dia masih sekolah gitu, masih sekolah SMA. Dia mau ke sekolah, dia ketemu seorang cowok yang dia pikir familiar nih, dan dia wah cowok ini ganteng ya, tapi kayaknya gue pernah lihat nih gitu. Terus si cowok itu bilang dia nyari pintu. Ternyata pintu itu adalah apa ya? Gerbang dari alam lain ke alam kita ini. Oh, portal ya? Portal, ya. Jadi, tapi apa ya, energi jahat yang keluar gitu. Oh, I see. Dan kalau itu keluar dan dunia kita terancam, nggak terkendali, itu bencana alam. Oh, oke. Ceritanya itu Pak, pada dasarnya akhirnya dia ketemu closer yang penutup pintu itu, jadilah berpetualang si Suzume itu menutup pintu-pintu yang terbuka nih. Jadi dia tutup, kunci, dia jadi kayak apa ya, road movie. Oh. Dia keliling untuk nutup pintu itu bersama si cowok itu. Pada dasarnya itu sih. Oke, jadi plot utama film ini adalah Suzume dan si cowok itu mengunci portal-portal dari alam lain supaya nggak masuk ke sini. Nah, gue berasa nih film Makoto Shinkai tapi berasa Ghibli. Karena mistisnya
itu Ghibli banget gitu. Dan kayaknya dia menyebut ada beberapa kali reference gitu, ada beberapa kali reference yang bahkan disebutin gitu. Ini kayak film Ghibli nih gitu. Gue juga nangkep ini tuh lebih dark yang gue bilang tadi, kayak ada film serial Magical Girl yang dark gitu, yang judulnya Madoka. Terasa kalau gue di sini karena ada Magical Girl, terus ada tokoh kucing gitu. Tokoh kucing, kalau lo lihat trailernya, gue pas nonton emang gue belum lihat trailernya. Kucing yang bisa ngomong yang ada di situ, yang kalau kita lihat di trailer juga berasa bahwa akan banyak orang yang mati kucing itu ngomong gitu. Orphan juga ini berarti salah satu trademarknya Makoto Shinkai juga kan ya? Iya kan, anak yatim atau sebatang kara gitu kan. Oke. Nah, natural disaster, kalau di sini natural disasternya apa, Bay? Banjir kah? Atau jadi di sini gempa bumi. Oke. Jadi kalau misalnya energi jahat itu keluar, jadi energi jahat itu adalah energi yang kan di reruntuhan tuh ya, munculnya biasanya pintunya. Reruntuhan itu biasanya terjadi karena natural disaster gitu, orang-orang yang meninggal gitu, terus tapi udah nggak dikenang lagi gitu, udah nggak dikenang lagi. Jadi makanya pada saat nutup pintu itu ada doanya gitu, ada mantranya. Terus di mana lo harus mengingat-ingat mereka yang pernah hidup di sini gitu. Jadi istilahnya dikasih closure, terus ditutup pintunya, dikunci. Jadi alam lainnya, universe lainnya itu sebetulnya dari bawah ya? Nggak tahu, dari alam lain. Ya, oke. Gitu. Soalnya kan kalau kematian, yang unfinished business gitu kan ya, neraka kan di bawah gitu ya. Iya, berasa alam lainnya ada berasa neraka juga sih sebetulnya gitu. Cuman kan ini lebih ke kepercayaan Shinto kayaknya, base-nya ya. Gitu. Oke. Menurut lo ya, mau nggak mau ngebandingin nih dengan dibanding film sebelumnya, Weathering with You? Oke, gue Weathering with You setelah gue nonton 2 kali, emang gue suka banget juga tanpa harus membandingkan Your Name ya. Yang Suzume ini gue juga merasa puas pada saat nonton, walaupun gue menilai di bawah Your Name ya, karena ada beberapa key moment yang mestinya lo berasa emosional, gue masih belum dapat di situ gitu. Sementara kalau Your Name gue dapat dari nonton awal udah dapat gitu. Tapi mungkin nanti kalau udah tayang di OTT, gue pasti nonton lagi. Gue sih suka banget karena udah pasti ya Makoto Shinkai, animasinya sih udah gila detail, sama persis dia kayak Tokyo yang sangat realistik gitu. Yang kan ada orang bandingin dengan foto-foto aslinya ya. Itu ada di situ. Jadi bukan cuma Tokyo, karena dia dari pedesaan ya, jadi kan road movie. Oh iya. Dia dari desa, jadi lebih luas lagi ya. Dia naik kapal, naik kereta api, naik mobil, naik motor. Pokoknya perjalanan dia menutup pintu itu gitu. Nah, animasinya sih keren. Musiknya juga keren karena sama nih musiknya Red Wimps juga yang Weathering with You maupun Your Name. Emang gini, pada saat nonton film, pada saat kira-kira musiknya itu memulai, langsung dinyalain gitu. Padahal masih ada itu kan masih ada kodanya gitu. Jadi pada saat kreditnya turun, masih dipotong sama scene yang full scene gitu. Masih ada adegan film, tapi di bioskop epilog ya. Kan, itu udah nyala. Sementara masih ada, bukan cuma scene doang, ada percakapannya, maksudnya ada dialog. Ya, si operatornya belum. Lo berarti nonton hari pertama? Ya beberapa hari kedua kayaknya. Oke, mestinya operatornya udah tahu ya bahwa ada adegan epilog ya. Oke, skor gue kasih segini. Gue tetap akan nonton Suzume gitu kan, karena gue suka banget sama Weathering with You. Gue kasih 8 waktu itu kan. Lumayan berkesan. Your Name gue belum nonton ulang. Tapi lo nggak terlalu dapat ya? Gue nggak terlalu dapat karena yang gue inget adalah gue nonton Your Name show paling malam dan dalam kondisi capek. Gitu, waktu itu ngejar sebelum habis gitu. Oke, siapa yang udah nonton Suzume? Gimana? Apakah sama dengan yang Bayu bilang? Terus apakah mungkin ada yang mau ditambahin? Silakan di komen. Makasih udah mampir.
Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.